Hello guys, Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang sebuah paham dalam ilmu hukum yang boleh dikatakan merupakan paham milenial. Merupakan paham milenial yang berkembang di abad 21 ini, yaitu paham hukum kritis atau studi hukum kritis, yang memang paham ini berkembang di abad 21 ini. Paham hukum kritis ini mengambil basis atau bertolak dari dasar paham dalam filsafat umum yang disebut dengan paham kritis atau aliran Frankfurt. Paham ini antara lain dipelopori oleh Max Horkheimer yang ingin melepaskan manusia-manusia dan masyarakat dari belenggu-belenggu kemasyarakatan dan budaya untuk keluar dari situ untuk bisa mencapai sebuah masyarakat madani yang bebas. Jadi pertama aliran Frankfurt. Yang kedua, dasar berpijak dari paham hukum kritis ini adalah sebuah paham dalam dunia hukum, yaitu yang disebut dengan realisme hukum. Realisme hukum ini berkembang sejak tahun 1930-an, yang antara lain dikembangkan oleh Oliver Wendell Holmes. Paham ini menyatakan bahwa hukum itu harus diukur dari kenyataan. Hukum itu harus law in action. Itulah hukum. Kenyataan hukum di mana bisa kita lihat yang paling utama dalam putusan-putusan hakim. Karena itu paham realisme hukum ini mempelajari secara teliti, menganalisis segala putusan-putusan hakim untuk diambil kaedah-kaedahnya. Itulah hukum. Jadi hukum bukan dalam undang-undang, tapi dalam putusan hakim, di mana putusan hakim ini kemudian dieksekusi, jadilah hukum yang benar-benar diterapkan dalam masyarakat. Jadi bukan hukum hanya sekedar berteori, tapi hukum yang benar-benar diterapkan dalam masyarakat melalui putusan pengadilan yang dijalankan, dieksekusi secara paksa. Jadi yang pertama tadi dasar daripada paham hukum kritis ini, yang disebut juga kadang-kadang dalam istilah lain yaitu the crits. Paham hukum kritis ini di samping mendasari pada paham kritis, kemudian pada paham realisme hukum, dan kemudian juga pada paham postmodern. Postmodern, pasca modern. Jadi paham di zaman setelah zaman modern. Abad 20 itu masih zaman modern, dan sekarang paham setelah zaman modern, pasca modern. Paham pasca modern ini yang merupakan berpengaruh sekali kepada paham critical atau paham hukum kritis ini sangat revolusioner sebenarnya dalam pemikiran manusia. Postmodern ini antara lain dia tidak mengakui keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu mereka tidak mengakui
dan tidak juga mengakui konsep-konsep yang dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Banyak yang dirombak sama mereka. Kemunculan virus corona di permulaan abad 21 itu seolah-olah membenarkan, menjustifikasi pendapat postmodern bahwa bahkan negara adik kuasa yang punya teknologi modern, yang punya alat perang modern kayak Amerika Serikat, Eropa itu tidak berdaya hanya ketika menghadapi binatang yang sangat kecil yang disebut dengan virus corona. Harus mengorbankan, harus jatuh korban banyak sekali rakyatnya, padahal mereka punya teknologi tinggi, punya teknologi perang, alat perang, kapal perang, dan sebagainya. Tapi tidak berdaya. Nah, seolah-olah ini mengingatkan, membenarkan, menjustifikasi paham postmodern bahwa memang mereka tidak mengakui keunggulan maupun pola-pola pikir ilmu pengetahuan yang berlaku abad 20 di zaman modern. Itulah tiga dasar dari paham hukum kritis, yaitu saya ulangi, yang pertama paham kritis aliran Frankfurt, yang kedua realisme hukum, dan yang ketiga yang disebut dengan pasca modern atau postmodern. Paham hukum kritis ini yang boleh dikatakan tadi sebagai paham milenial, kaum milenial, paham hukum kaum milenial, itu juga sebenarnya mengkritik. Makanya dibilang paham hukum kritis, ada kata-kata kritis. Dia mengkritik teori-teori, norma-norma, konsep-konsep hukum yang ada di zaman modern abad 20. Karena itu salah satu karakteristik dia, paham ini adalah paham hukum kritis ini bersifat anti kemapanan, anti-establishment, anti kemapanan. Jadi beberapa teori, konsep-konsep dasar, norma-norma yang sudah mapan itu kemudian ternyata memang setelah diselidiki kembali banyak sekali kelemahannya. Itulah yang dikritik. Jadi dikritik melalui metode yang mereka pakai, yaitu metode dekonstruktif. Jadi karakternya anti kemapanan. Karakter yang lain dari studi hukum kritis ini adalah studi hukum kritis anti-liberal kapitalis. Jadi kalau hukum-hukum Eropa, Barat, dan Amerika itu bersifat liberal kapitalis, artinya manusia bebas mengatur segala-galanya. Nah, dilihat sama paham ini, itu tidak benar. Karena akan menindas rakyat kecil. Kalau diberikan kebebasan kepada manusia, kapitalisme, liberalisme untuk berkuasa. Makanya muncul gerakan-gerakan yang melindungi pihak-pihak lemah, seperti misalnya gerakan consumer protection movement, gerakan perlindungan konsumen. Karena konsumen selalu pihak yang dirugikan oleh kapitalis, oleh sistem kapitalis. Gerakan perlindungan lain contoh, gerakan perlindungan lingkungan. Karena lingkungan juga sangat dirusakin oleh paham-paham atau ekonomi liberal kapitalisme. Gerakan perlindungan buruh yang ditindas oleh majikan. Majikannya menindas buruh. Kemudian gerakan perlindungan rakyat-rakyat kecil di perkotaan. Nah, ini semua adalah sebagai jawaban terhadap paham liberal kapitalis yang memang tidak mempedulikan mereka yang kecil-kecil, yang marginal ini. Jadi mereka mengambil jarak dengan liberal kapitalisme.
Sama mirip seperti yang dilakukan Soekarno waktu itu, waktu awal-awal kemerdekaan, mencari dasar negara, tidak mencari ke kapitalis, kayak Amerika, tapi juga tidak ke komunis, ekstrim yang lain, ekstrim kiri, tidak ke ekstrim kanan, tidak ke ekstrim kiri, yang kemudian memunculkan konsep Pancasila itu, ekonomi Pancasila, hukum Pancasila, demokrasi Pancasila. Sebenarnya konsep-konsep um, hukum kritis ini sudah secara tanpa sadar sudah dijawai oleh Soekarno dan teman-teman yang melahirkan Pancasila yang boleh dikatakan agak di tengah-tengah antara kapitalis sama komunis. Boleh dibilang dengan kata lain, paham ini adalah bersifat sosialis. Bukan komunis ya, tapi sosialis. Jadi paham hukum kritis ini dia anti liberal, anti kemapanan dalam hukum. Mereka menggugat hukum yang katanya netral, menggugat hakim yang katanya netral, dan penegak hukum lainnya, menggugat hukum versi kapitalisme liberalisme yang sangat berpihak kepada golongan kuat, golongan ekonomi kuat, golongan mayoritas, atau golongan berkuasa, atau golongan kaya. Hukum memihak kepada mereka dalam rangka mempertahankan hegemoninya. Dan juga melihat hukum kok sangat berpihak pada politik dan ideologi. Jadi kalau hukum dibuat oleh DPR, oleh pembentuk undang-undang, DPR itu duduk di sana wakil rakyat mewakili parpolnya. Otomatis suara parpol jadi suara mereka dalam membuat undang-undang. Kalau partainya itu misalnya partai nasionalis, maka hukum yang dibuat juga akan bercorak nasionalis. Jadi hukum itu sangat dipengaruhi langsung oleh politis dan ideologi tertentu. Kalau parpol yang diwakili oleh DPR mayoritasnya misalnya parpol yang berlandaskan kepada agama, maka hukum-hukum yang mereka buat di DPR juga akan bercorak agamis, bercorak agama, akan bernuansa agama. Atau mungkin sebaliknya, mungkin ya, kalau suatu ketika katakanlah misalnya DPR dikuasai oleh partai komunis, maka hukum-hukum yang dibuat juga akan melawan komunis. Jadi jelas saja, karena hukum dibuat oleh DPR, DPR berisikan orang-orang yang diutus oleh partai, dan partai itu punya ideologi tertentu. Nah, jadi ideologi-ideologi partai itu mempengaruhi secara langsung pada hukum. Ini dikritik sama mereka. Kenapa harus begitu? Maksudnya hukumnya kan objektif. Mana yang terbaik buat bangsa ini, itulah hukum. Tapi nyatanya tidak begitu. Kemudian paham hukum kritis ini juga mengkritik hukum yang sangat bersifat formalisme, mengkritik formalisme hukum. Di mana hukum itu sudah dalam sebuah prosedur yang sudah didesain demikian rupa, yang merupakan metode, disebut metode justifikasi legal, dengan menggunakan sistem pendekatan deduksi. Jadi hukum itu seolah-olah sudah dalam sebuah kayak mesin, itu sudah dirancang sedemikian rupa dan hasilnya dianggap dijamin bagus. Padahal tidak demikian. Karena masalah-masalah dan sengketa dalam masyarakat itu bersifat open-ended, terbuka. Nah, jadi di sini
Kalau misalnya ada kasus penggugat, tergugat, salah satu pihak menang, itu setelah menempuh prosedur hukum, itu seolah-olah justifikasi bahwa itulah yang benar. Padahal bisa saja menangnya seseorang dalam berperkara di pengadilan bukan karena kuat perkaranya, bukan karena dia di pihak yang benar, tapi karena kebetulan pengacaranya pinter. Itu yang menangkan dia. Dan itu justifikasi karena dia sudah tempuh prosedur yang demikian formal, sehingga itu dijamin itu adil, pasti, dan pasti. Padahal hanya karena advokatnya. Ya. Mestinya hukum itu harus sedemikian rupa, katakanlah kalau mesin kayak mesin, kemudian menghasilkan sesuatu yang baik, yang terukur. Itu yang tidak terjadi. Kita harus berusaha hukum itu jadinya lebih adil. Kemudian hukum juga aliran paham hukum kritis atau aliran hukum kritis ini juga mengkritik objektivisme hukum. Jadi dibuat pesan seolah-olah hukum itu objektif. Hukum itu sebuah substansi yang otoritatif, kayak undang-undang, cita hukum. Itu kemudian seolah-olah merupakan sebuah model daripada asosiasi ketertiban dan manusia untuk mencapai sebuah tujuan. Padahal sistemnya itu sendiri diciptakan oleh manusia, diisi oleh manusia, ditafsirkan oleh manusia kemana-mana yang mereka suka. Jadi tidak, hukum objektif itu tidak bisa tercapai dalam masyarakat. Mestinya tercapai, ini harus diusahakan supaya tercapai. Paham kritikal atau paham hukum kritis ini kadang-kadang disebut dengan critical legal studies, itu dipelopori oleh antara lain yang paling terkenal Roberto Unger. Roberto Unger ini seorang dosen dari Fakultas Hukum di Harvard University dari negara USA. Ada Duncan Kennedy, ada lagi Trubeck, Dusnek, Gordon, McKinnon, masih banyak. Dan ini paham ini menyebar ke Eropa dan ke seluruh dunia, Amerika dan sebagainya. Dan di Indonesia pun sudah sangat banyak para ahli hukum kita yang berhaluan seperti ini, berhaluan critical atau studi hukum kritis ini. Menurut paham hukum kritis, mengatakan bahwa hukum itu syarat dengan ideologi. Tadi sudah kita sampaikan, hukum itu pasti dipengaruhi oleh ideologi. Kalau ideologinya agamis, hukum akan agamis. Ya. Kemudian itu tidak boleh ada. Hukum harus netral, semestinya tidak boleh ada pengaruh mana-mana pun. Kemudian hukum itu timpang, sehingga paham hukum kritis ini punya komitmen yang besar kepada kebebasan individu. Karena banyak sekali pihak-pihak tertentu dalam masyarakat itu yang tertindas secara struktural. Ya. Jadi makanya muncullah paham ini untuk membebaskan manusia, memberikan kebebasan individu, sehingga banyak teori-teorinya nanti berhubungan dengan emansipasi manusia, emansipasi pria, wanita, golongan penduduk dan sebagainya. Jadi ketika mereka melihat banyak ketertindasan dalam masyarakat,
dalam rangka mereka melindungi pihak-pihak minoritas, pihak marginal, pihak yang tertindas itu. Nah, akhirnya mereka memunculkan teori-teori tentang kebebasan individual. Kemudian paham hukum kritis ini juga tidak pernah mempercayai yang sering disebut-sebut dalam hukum, bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah kebenaran yang abstrak sebenarnya. Kebenaran yang didasari pada ilmu pengetahuan yang objektif. Abad 20 itu sangat kental paham begini, yaitu mempraktekkan paham positivisme. Yang dikenal kemudian dengan pendekatan sistem. Dalam sebuah paham besar abad 20 dalam filsafat yaitu fungsionalisme atau pendekatan sistem. Jadi kalau sistem hukum sudah bagus, itu dijamin hasilnya bagus. Ya, itu kemudian di akhir abad 20 dan sekarang itu mulai dikritik, nggak benar. Sistemnya bagus, semua bagus, berfungsi dengan baik, tapi kalau manusia yang menjalankan hukumnya tidak bagus, akibatnya jadi tidak bagus. Kalau pendekatan sistem atau fungsionalisme ini mempercaya bahwa hukum sebagai sebuah sistem sudah bagus, tertata rapi. Kalau ada sistem di dalam tengah-tengah ada sistem yang nggak bagus, itu akan berubah dengan sendirinya. Oleh sistem itu dirubah sendiri sehingga menuju sistem yang baru yang kemudian integral dengan sistem yang besar. Itu fungsionalisme. Jadi kita bentuk sebuah sistem peradilan, undang-undang dan sebagainya, kalau itu sudah teratur rapi, dijamin hasilnya bagus. Nyatanya tidak begitu. Nyatanya sangat tergantung pada siapa yang melaksanakan, kualitas pada orang-orang yang menjalankan sistem itu. Sistem bisa sama, orang beda, hasilnya akan beda. Itulah kenyataan, dan itulah yang dilihat, yang dapat ditangkap oleh ahli-ahli hukum di abad 21 ini. Kemudian paham hukum di samping tadi tidak percaya pada sebuah kebenaran abstrak berdasarkan ilmu pengetahuan, kemudian paham hukum kritis ini juga menolak perbedaan antara teori sama praktek. Teori sama praktek tidak perlu berbeda. Kemudian menolak juga perbedaan antara fakta dengan value dengan nilai. Fakta dengan nilai, teori sama praktek. Nah itu perbedaan itu sebenarnya adalah doktrin-doktrin paham abad 20 sebenarnya. Jadi itu ditolak karena hukum itu ternyata berubah-ubah. Ya. Teori bisa berubah-ubah, praktek juga berubah-ubah, fakta juga berubah-ubah. Jadi karena itu paham hukum kritis ini menolak teori yang disebut dengan pure theory of law, teori hukum murni, yang juga pernah berkembang di abad 20 yang digagas oleh seorang ahli hukum yang bernama Hans Kelsen, pure theory of law. Tetapi juga paham hukum kritis ini menolak teori kepastian hukum. Bahwa hukum itu pasti akan mencapai sebuah kepastian, kan hukum itu ciptaan manusia, yang berperan adalah manusia, yang pikirannya berubah-ubah satu sama lain. Nah, sehingga hukum itu akhirnya kepastian hukum itu, teori kepastian hukum itu ditolak oleh paham ini. Tadi disebutkan bahwa fakta dan nilai
itu bergabung jadi satu. Tidak mungkin dipisah. Kenyataannya begitu. Antara alasan dengan keinginan itu tidak bisa dipisah. Antara fakta sama nilai tak bisa dipisah. Kemudian antara moral dengan pengetahuan juga bersatu, harus bersatu. Moral dan pengetahuan tidak bisa dipisah. Ini saya kira apa yang terjadi di pertengahan abad 20, peristiwa bom atom Nagasaki dan Hiroshima, itu menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan sampai bisa menciptakan bom atom dilepas dari moral. Karena itu bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang, yang mematikan banyak sekali orang, sangat tidak bermoral. Padahal ini bom atom adalah perkembangan teknologi berdasarkan penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan. Itu puncaknya itu. Tapi justru karena terpisah dari moral, membunuh manusia jadinya. Menjadi perbuatan tidak bermoral. Ya. Kemudian paham hukum kritis ini juga menolak pendapat sebelumnya yang menyatakan hukum itu bisa objektif. Karena apa? Karena kenyataan adalah tempat berpijak hukum. Jadi ada kenyataan, kemudian dicari teori hukum, cari pasal-pasal, norma, terapkan pada kenyataan. Jadi kenyataan itu jelas ada. Nah, tapi kemudian oleh paham studi kritis ini menyatakan bahwa apa yang diciptakan oleh atau diterapkan itu adalah hasil ciptaan manusia. Hukum itu hasil ciptaan manusia, diterapkan oleh manusia. Bagaimana bisa objektif? Manusia punya pikiran beda-beda, punya cara penafsiran dan cara pandang yang beda-beda kepada hukum. Ya. Kemudian menilai fakta juga dengan cara yang beda-beda, sehingga hukum itu tidak pernah objektif. Ya. Hukum yang ada sekarang tidak pernah objektif, karena itu harus diusahakan, dicari jalan supaya objektif. Kemudian juga ditolak anggapan bahwa dianggap hukum itu sudah tertentu, setentu, dan pasti. Hukum seolah-olah memberikan jawaban yang pasti. Begitu ada undang-undang, dibuat undang-undang segala macam sampai banyak pasalnya, ya tinggal diterapkan satu persatu undang-undang itu, selesai persoalan. Padahal tidak demikian. Ya, bahwa setebal manapun undang-undang, sebanyak apapun undang-undang, tapi tetap undang-undang itu tidak pernah lengkap, hukum itu tidak pernah lengkap. Tetap terbuka untuk penafsiran-penafsiran. Tidak bisa cuma diterapkan langsung asal terapkan, tempel pasal ini, selesai persoalan. Jadi hukum itu tidak pernah lengkap. Indonesia di kita ini sudah sangat banyak undang-undang sebenarnya. Hampir semua aspek kita diatur oleh undang-undang. Tapi kan kita tidak pernah merasa lengkap. Hakim-hakim itu tidak pernah merasa lengkap. Tetap memerlukan inovasi-inovasi, mencari ketentuan-ketentuan hukum untuk diterapkan melalui metode yang disebut dengan penemuan hukum. Kemudian ditolak juga oleh paham critical legal atau pihak hukum kritis ini adalah anggapan hukum bahwa hukum itu netral, tidak memihak. Ya. Hukum tidak memihak, netral. Jadi misalnya ketika DPR membuat undang-undang, ya pembuat undang-undang itu tidak memihak, sehingga undang-undang itu netral. Jadi dikatakan bahwa di belakang pembentuk undang-undang ini masih ada suara partainya. Bagaimana tidak memihak? Atau hakim. Ketika hakim menerapkan sebuah undang-undang, hakim kan manusia, punya perasaan, punya hati nurani, punya pengalaman hidup, punya pandangan politik, pandangan agama, dan sebagainya. Itu semuanya mempengaruhi pola pikirnya, sampai putusannya dipengaruhi oleh pola pikir seperti itu.
Ya. Misalnya, contohnya misalnya saya sering sebutkan contoh ini di mana-mana, seorang nenek-nenek miskin mencuri sebuah semangka dari sebuah kebun yang besar untuk dimakan. Ya. Sampai ke pengadilan. Di pengadilan terapkan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Unsur-unsur pasal 362 ini, unsur-unsur pencurian terpenuhi semua. Ada orang, nenek tadi, mengambil, barang, barang itu buah semangka, milik orang lain, ya, kemudian untuk dimiliki, itu semuanya terpenuhi. Karena itu ketika hakim kalau hakim itu strict, hakim itu legisme, seperti hakim-hakim abad 20, dia akan katakan bahwa nenek itu bersalah. Dan kemudian pengadilan di Indonesia ini nyatanya memang menghukum bersalah si nenek itu. Nah, ini kan terpengaruh oleh pola pikir si hakim. Andai kata misalnya latar belakang si hakim, katakanlah hakim itu pernah menderita waktu kecil, miskin, pernah nggak makan. Nah, ketika melihat seorang nenek menghadapi seorang nenek tua, miskin, hanya mencuri buah semangka, tentu kalau dia pernah merasa susah, dia bisa merasakan empati kepada si nenek tadi juga yang susah tadi. Sehingga kemungkinan besar dia akan bebaskan si nenek itu. Tidak akan dikenakan pasal 362. Jadi latar belakang dia, latar belakang kehidupan dia, kemudian juga psikologis dia. Makanya ada yang bilang itu berbahaya kalau hakim pidana memutuskan perkara itu di agak-agak akhir bulan. Karena akhir bulan duit sudah habis, gaji baru belum datang. Itu lagi pikirannya lagi kacau, beliin ada kebutuhan ini tidak terpenuhi dan sebagainya. Kalau dia putuskan perkara pada pikiran kacau seperti itu, pasti bisa diduga hukumannya akan berat. Karena dia dalam keadaan pikirannya kacau sekali begitu, dia putuskan perkara. Itu ujung-ujungnya pasti hukumannya berat. Nah, jadi nggak betul putusan-putusan hukum itu bisa diputuskan secara netral. Pasti ada pengaruh budaya, latar belakang kehidupan dia, pengaruh pengalaman dia, pengaruh pola pandang dia, pola pikir dia, dan sebagainya. Sehingga hukum itu tidak netral. Nah, kita harus cari jalan bagaimana pengaruh-pengaruh seperti itu tidak terpengaruh kepada putusan yang diambil oleh hakim. Kemudian yang juga dikritik, yang tidak diakui oleh paham hukum kritis ini, yaitu pendapat yang menyatakan hukum itu otonom. Menurut mereka hukum sama sekali tidak otonom. Otonom di sini maksudnya hukum itu karena panglima ya, dia itu yang memberikan komando dan dia tidak dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial, budaya. Enggak, dia hanya hukum ya hukum. Seperti teori hukum murni tadi bilang ya hukum, yang dari Hans Kelsen tadi, hukum ya hukum, enggak terpengaruh oleh politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah itu menurut mereka tidak benar. Hukum tetap dipengaruhi oleh yang lain. Jadi saya katakan, ketika hukum dibuat di DPR oleh anggota DPR yang berasal dari partai politik. Ada partai politik yang sangat agamis, nah tentu hukum dibuat juga agamis sesuai dengan agama. Atau nasionalis, ya hukum dibuat bentuknya nasionalis. Atau mungkin saja misalnya ada komunis misalnya ya, nah itu juga hukum akan berbau komunis. Ya. Nah ini sesuai juga dengan teori dalam hukum
yang disebut dengan teori sibernetika. Ini sebenarnya berasal dari ilmu sosial yang digagas oleh seorang ahli ilmu sosial, yaitu Talcott Parsons. Talcott Parsons. Teori sibernetika. Teori ini adalah sebagai salah satu perwujudan dari konsep fungsionalisme yang berlaku di abad 20. Menurut teori sibernetika ini, masing-masing tatanan dalam masyarakat itu saling mempengaruhi, saling tarik-menarik. Sama seperti bumi, matahari, bulan, itu kan semuanya saling tarik-menarik satu sama lain, sehingga berputar-putarlah dia. Dalam masyarakat juga begitu. Ada hukum, ada ekonomi, ada politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Itu saling tarik-menarik satu sama lain. Berputar-putar, tarik-menarik. Yang satu tarik ke sini, satu tarik ke sana. Sehingga terjadilah sebuah patron, keseimbangan. Nah, sayangnya, menurut teori ini, bahwa tarik-menarik itu satu sama lain itu tidak sama kuat. Ada yang sangat kuat daya tariknya, ada yang lemah. Yang kuat daya tariknya itu misalnya yang paling kuat itu ekonomi. Ekonomi sangat kuat menarik siapapun. Jadi ya saya kira wajar. Orang yang penting kan alami, banyak makhluk. Yang penting kan makan dulu. Kayak hewan itu. Yang penting kan makan dulu dia. Burung pagi-pagi sudah berkicau-kicau, itu cari makan. Kalau perut sudah kenyang, nah baru kita bicara politik deh. Nah, politik itu menciptakan punya kekuasaan. Politik itu kekuasaan. Dengan kekuasaan dia bisa mempengaruhi yang lain. Baru sosial, hukum, itu di bawahnya. Jadi daya tarik politik lebih kuat daripada daya tarik hukum. Daya tarik ekonomi lebih kuat daripada daya tarik politik. Nah, jadi ketika orang berbicara hak politik, bicara hukum, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dicetuskan ke politik, misalnya kebebasan berpendapat itu melalui demonstrasi. Demonstrasi, protes ini, protes itu, hidup ini, hidup itu, bawa spanduk. Ada juga hak politik demonstrasi yang dilindungi oleh hukum itu diakibatkan oleh faktor ekonomi, yaitu ada demonstrasi yang dibayar misalnya. Itu kan ekonomi itu. Ada orang pergi mendengar kampanye politik untuk pemilihan. Tujuannya bukan dengar kampanye, tapi nanti di sana ada bagi-bagi sembako. Ekonomi lagi. Jadi ekonomi itu mempengaruhi. Sayangnya hukum itu sangat di bawah menurut teori sibernetika ini, sehingga daya tarik hukum itu tidak kuat. Hukum tetap dipengaruhi oleh yang lain-lain itu. Ini yang sebenarnya dikritik. Mestinya tidak begitu. Ini yang dikritik oleh paham studi kritis ini, yang kita harus mencari jalan supaya hukum tidak lagi dipengaruhi oleh politik, oleh ekonomi. Hukum harus panglima. Jadi sebenarnya paham studi hukum kritis ini adalah usaha, daya upaya yang mengembalikan hukum pada fungsinya sebagai panglima, pada posisinya sebagai panglima. Nah itu usahanya ke situ. Ya. Kemudian hukum itu juga banyak dikritik sama paham hukum kritis, makanya dibilang hukum kritis. Ada kata kritis dalam nama itu, paham hukum kritis. Hukum mencari legitimasi yang salah. Hukum sekarang itu mencari legitimasi yang salah.
Legitimasinya apa? Legitimasinya prosedur yang berbelit-belit, memakai bahasa yang tidak banyak orang mengerti, dan dengan masuk ke situ seolah-olah terciptalah sebuah keadilan dengan bahasa-bahasa hukum yang begitu, ya, yang berbelit-belit. Jadi itu dianggap mistifikasi. Hukum itu mistik. Masuk ke pengadilan, pembuktian, pledoi, pembelaan, itu mistik semua, ya, mistifikasi, memistifikasi, sehingga seolah-olah hasilnya itu jadi bagus. Jadi legitimasi itu salah, bukan di situ legitimasinya. Bukan sampai pengadilan selesai semua, enggak. Sampai pengadilan juga banyak yang enggak adil. Ya, jadi legitimasinya itu salah karena memakai mistifikasi. Kemudian hukum itu terbelenggu oleh kontradiksi. Itu yang menyebabkan dia hukum itu tidak seperti yang diucapkan. Hukum itu terbelenggu oleh kontradiksi sehingga tetap terdapat pandangan sebaliknya. Jadi kalau ada penggugat tergugat, penggugat punya alasan, tergugat punya alasan, punya bukti, dua-dua sama-sama kuat. Nah, hakim akan memihak salah satu yang menurut dia paling benar. Hakim tidak boleh melempar koin. Maksudnya di sini diambil koin, dilempar ke atas, nanti dilihat kalau muka yang mana yang ke atas, kamu yang menang. Kalau muka ini yang ke atas, kamu yang menang. Sebelah sini yang menang. Jadi tidak bisa. Itu kayak lotre. Hukum hakim dalam keadaan kontradiksi meskipun sama kuat, hakim tidak boleh melempar koin. Harus ada pertimbangan. Harus cari pertimbangan antara dua itu mana yang paling kuat menurut dia. Ya. Jadi hakim tetap memihak ke salah satu pihak. Kalau dibilang hakim tidak memihak, kami objektif, kami tidak memihak, itu hanya pura-pura. Hukum hakim sering sekali berpura-pura sebagai pihak yang objektif. Padahal kenyataannya tidak begitu. Yang selalu terjadi adalah hukum memihak kepada yang kuat atau yang lebih berkuasa. Ya. Jadi kontradiksi-kontradiksi dalam hukum itu menyebabkan hakim itu tidak bisa mengatakan dia objektif. Dia tetap memihak. Ya. Contoh misalnya dalam Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik itu ITE, itu ada ujaran kebencian yang kena pidana. Nah, ujaran kebencian ini kan sangat luas. Seorang mengadakan berbicara di sebuah seminar, benar-benar seminar diikuti oleh banyak orang tentang tata negara. Salah satu bagiannya pemakzulan kepala negara. Dia cerita tentang pemakzulan kepala negara. Nah, oleh hakim, oleh orang tertentu itu dianggap sebagai ujaran kebencian, memakzulkan kepala negara. Padahal itu bicara teori. Jadi maksud saya ini, maksudnya bahwa dalam sebuah fakta begitu, bisa dilihat seperti ini melanggar undang-undang ITE, ujaran kebencian, tapi bisa juga dianggap itu cuma seminar yang biasa saja. Kebetulan topiknya itu adalah pemakzulan. Ya. Jadi kemudian paham hukum kritis ini menyatakan bahwa tidak ada prinsip-prinsip dasar dalam hukum. Prinsip dasar yang katakanlah wah ini hukum ini rasional, pemikiran yang rasional, adil. Enggak. Ya. Rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga.
hari ini dibilang rasional, masyarakat besok bilangnya nggak rasional. Jadi kesimpulan hukum yang diambil umumnya secara deduktif itu hasil pemikiran manusia. Ya. Tidak ada prinsip dasar, tidak ada rasionalitas di situ. Ya, sekarang diputuskan begitu, ya begitu. Hakim lain putuskan yang lain lagi. Pembentuk undang-undang besok buatnya lain lagi, ubah undang-undang yang lama. Jadi tidak ada yang prinsip dasarnya apa sebenarnya. Prinsip dasar hukum itu tidak ada. Semuanya tergantung pada manusia itu. Tadi juga dikatakan bahwa hukum itu tidak pernah netral. Kalau dibilang bahwa hakim netral, itu hanya sebenarnya hakim itu secara naif mengatakan netral. Dia tahu itu tidak benar, atau dia pura-pura netral. Netral itu tidak memihak. Ya. Tadi dikatakan bahwa hukum itu mistifikasi kok. Ya. Hukum itu selalu memihak. Bahkan secara besar itu hukum itu memihak pada pandangan masyarakat, dan pandangan masyarakat itu berubah. Sangat lama hukum itu membenarkan, melanggengkan perbudakan. Ya. Perbudakan itu sudah ada sejak zaman bahula. Di zaman Babilonia, di Mesir kuno, itu sudah ada perbudakan. Di Arab ada perbudakan. Di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada perbudakan. Ya. Dan itu dilanggengkan oleh hukum. Perjuangan untuk sampai menghapuskan perbudakan itu membutuhkan waktu ribuan tahun untuk bisa keluar dari hukum. Hukum itu memberikan pengesahan kepada perbudakan. Karena tadi perbudakan karena strata sosial tadi. Akibat sistem sosial yang membelenggu manusia, dan manusia tidak bisa keluar dari situ. Anaknya budak jadi budak lagi. Budak diperjualbelikan. Ya. Jadi baru kemudian setelah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun itu pergolakan di dalam hukum, sampai kemudian di abad ke-18, setelah adanya Civil War, perang saudara di Amerika yang menjatuhkan korban banyak sekali, kemudian kebetulan yang menang adalah orang-orang Amerika di bagian utara yang memang anti perbudakan. Orang-orang selatan, ya orang koboi itu suka perbudakan, ingin melanggengkan perbudakan. Mereka berperang karena ada gagasan untuk menempatkan pasal dalam Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa perbudakan dilarang. Untuk menyebutkan begitu, mereka perang saudara dulu. Ya. Nah, jadi ini adalah struktur sosial kemasyarakatan yang terbelenggu perbudakan itu tidak bisa keluar-keluar. Setelah Amerika merubah konstitusinya anti perbudakan, yakni akhir abad 18 ya, abad 17-18 ini, perbudakan hilang, masuk konstitusi, kemudian menjalar ke Eropa dan ke seluruh dunia, dan alhamdulillah hari ini perbudakan sudah tidak dibenarkan di setiap konstitusi yang ada maupun di setiap perjanjian atau konvensi internasional. Dilarang itu sudah. Alhamdulillah. Tapi masih banyak persoalan lain yang butuh waktu puluhan tahun, mungkin ratusan tahun untuk bisa keluar dari hukum. India dengan 4 kastanya itu juga baru, belum lama-lama sekali dia terbebas dari kasta-kasta begitu. Anak dari kasta rendah, anak dari kasta sudra, jadi sudra lagi. Sangat menyakitkan. Jadi sebuah sistem kemasyarakatan strata sosial yang tidak adil. Itu terjadi. Dan itu dibiarkan oleh hukum tidak bisa keluar dari situ. Ya. Makanya untuk bisa keluar dari situ, orang
mencari jalan di luar hukum, revolusi. Terjadilah revolusi sosial, misalnya, di mana kelas-kelas masyarakat yang tinggi, yang rendah itu terjadi terjadi sebuah pergumulan untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menyatukan kelas tinggi. Terjadilah berbagai macam revolusi sosial seperti yang terjadi di Perancis. Yang terjadi di Perancis juga ya, di Rusia juga ya. Kalau di Inggris kan revolusi industri. Tetapi juga di Inggris dengan Magna Carta, sudah lebih dahulu lagi, itu juga membelenggu, mengambil kekuasaan raja, sebagian kasih kepada rakyat. Raja kan pihak strata sosial tinggi, itu diambil haknya, sebagian kasih ke rakyat. Di Rusia juga sama, diambil kekuasaan Tsar Rusia, kemudian dijalankan oleh orang-orang komunis waktu itu. Dalam skala kecil, misalnya di Sumatera Utara, dulu pernah tahun 46-47 itu pernah terjadi revolusi sosial. Juga untuk mengambil, melucuti kekuasaan kaum ningrat waktu itu oleh golongan-golongan rakyat termasuk komunis yang mengambil alih itu dari raja-raja di Sumatera Utara yang banyak yang harus menemui ajalnya. Kita ingat misalnya Tengku Amir Hamzah, penyair terkenal itu, dengan syair-syairnya itu juga harus menembus napas terakhir dalam revolusi itu. Dan itu berkembang juga ke Aceh sana dengan revolusi sosial, tapi di sana bukan revolusi kaum rakyat dan komunis melawan ningrat, tapi kaum ulama melawan ningrat, yang disebut dengan peristiwa Cumbuk. Itu juga menandakan bahwa strata-strata sosial yang ada itu dilindungi oleh hukum, sehingga diadakanlah revolusi-revolusi di luar hukum itu sebenarnya. Karena menunggu hukum itu lama. Nah, sekarang masalah perbudakan sudah selesai. Dan itu lewat hukum revolusi yang terjadi di Amerika. Revolusi konstitusional, revolusi kerakyatan. Tapi masih ada persoalan lain yang nggak selesai. Misalnya masalah hukuman mati. Perlu atau tidak kita pertahankan. LGBT, bagaimana nasibnya? Aborsi, bagaimana, boleh atau tidak? Kemudian, kalau boleh sampai di mana batasnya? Kemudian etanasia itu dibenarkan atau tidak, dokter yang melakukan etanasia dan sebagainya. Masih banyak persoalan lain yang masih menggantung. Mungkin kita butuh 10, 20, 50, 100 tahun lagi, bahkan mungkin 1000 tahun lagi untuk bisa selesai. Ingat, menghapuskan perbudakan di atas dunia yang sudah dimulai sejak zaman Babilonia, zaman Mesir kuno, itu ribuan tahun. Baru abad ke-18 selesai. Ribuan tahun hukum itu berjuang untuk bisa keluar dari sistem hukum, hanya masalah perbudakan. Untuk mengatakan bahwa tidak ada perbudakan di dunia. Satu kata kalimat itu saja dibutuhkan waktu ribuan tahun untuk bisa ada pasal itu dalam undang-undang. Kemudian beberapa hal lain yang merupakan dasar dari paham hukum kritis. Tadi dikatakan paham hukum kritis menolak liberalisme. Kemudian mengatakan bahwa banyak kontradiksi dalam masyarakat yang harus diselesaikan oleh hukum, meskipun hukum bukan penyelesaian yang bagus. Kemudian paham hukum kritis melakukan delegitimasi, yang barusan saya jelasin, delegitimasi terhadap konsep-konsep dan struktur masyarakat yang mempertahankan hegemoni. Jadi karena itu harus dilakukan legitimasi, seperti untuk tadi dikatakan untuk perbudakan.
butuh waktu ribuan tahun. Tapi juga kita masih menyisakan masalah-masalah yang tadi saya bilang, dan juga emansipasi belum selesai. Emansipasi pria dan wanita, ya, emansipasi gender. Kemudian emansipasi hak-hak yang sama minoritas dan mayoritas. Hak-hak yang sama minoritas agama, mayoritas golongan penduduk, mayoritas golongan penduduk, orang asli, pendatang. Itu masih saja persoalan-persoalannya belum selesai. Kita belum menemukan sebuah teori hukum yang bagus untuk itu. Makanya di mana-mana masih terjadi persoalan. Termasuk di negara maju. Termasuk di negara Amerika, antara warna kulit, orang kulit putih, orang kulit hitam itu terus menerus terjadi persoalan. Ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa paham hukum kritis ini juga menolak model kehidupan masyarakat yang liberal. Yang liberal, kolonialis, ya, kapitalis, yang merekayasa sebuah kepalsuan dalam masyarakat dengan sebuah penalaran hukum yang penuh kepalsuan, seolah-olah untuk menciptakan sesuatu yang adil. Ya, itu ciptaan-ciptaan manusia yang selamanya bisa berubah-ubah. Jadi jadinya bahwa hukum itu sebenarnya sesuatu yang indeterminasi, tidak pasti. Ya. Analisis hukum itu lebih bersifat historis, psikologis, dan sebagainya. Jadi seolah-olah hukum itu tidak ada dayanya sama sekali. Tadi juga dalam teori sibernetika juga mengatakan hal yang sama. Kemudian analisis yuridis yang ada sekarang itu sering sekali mengaburkan realitas yang sebenarnya. Putusan-putusan yang diambil itu setelah masuk dalam sistem hukum dengan proses berbelit-belit dan bahasa yang nggak jelas tadi, waktu yang lama, seolah timbullah sebuah putusan dan itu dianggap yang paling adil, paling kuat. Kalau yang menang itu berarti dia kuat. Padahal tadi sudah saya katakan, menangnya perkara itu belum tentu karena dia kuat alat bukti, belum tentu karena dia benar. Tapi mungkin saja karena diproses demikian rupa itu, mungkin saja menangnya perkara itu karena pengacaranya lebih hebat bermain dalam sebuah sistem hukum itu. Lebih hebat dia mengajukan, mempertahankan argumentasinya. Lebih hebat dia dalam memakai teknik-teknik beracara. Bukan karena perkaranya kuat atau alat buktinya kuat, tapi karena pengacaranya yang kuat. Nah, ini kan tidak fair, ini tidak benar. Kok hukum bisa mentoleransi hal seperti ini? Ya. Juga penafsiran hukum itu selalu subjektif, itu saya sudah jelaskan tadi. Kemudian struktur hukum itu yang ada karena dibuat oleh orang kuat, oleh golongan kuat. Karena itu struktur hukum itu lebih memihak kepada kepentingan orang yang kuat tadi. Ya. Tidak pernah dilihat kepentingan orang yang lemah. Makanya muncul tadi saya katakan muncul gerakan-gerakan untuk melindungi pihak lemah, pihak marginal. Ya. Atau memihak pada kekuasaan atau kekayaan dengan menindas orang-orang miskin. Itu hukum itu menindas orang miskin, menindas wanita, pencari kerja, golongan minoritas agama, minoritas warna kulit, dan sebagainya. Sehingga hukum itu tidak dianggap, sebenarnya tidak ideal
kalau hukum itu dibuat sebagai penyelesaian sengketa. Hukum bukanlah penyelesaian sengketa yang baik. Karena banyak mistik-mistiknya itu. Mistik dalam arti prosedur berbelit-belit dan sebagainya. Mistifikasi, bukan mistik tapi mistifikasi. Nah, karena itu orang butuh penyelesaian yang lain. Misalnya dia butuh arbitrase. Arbitrase yang tidak terlalu mistifikasinya nggak terlalu kuat, nggak terlalu berbelit-belit segala macam. Acara cepat. Atau butuh semacam win-win solution. Hukum tidak pernah berpikir tentang win-win solution. Hukum tetap menang kalah, win-lose. Kalau penggugat menang, penggugat kalah. Atau sebaliknya. Kalau jaksa yang menang, berarti si tersangka dihukum. Kalau tersangka yang menang, berarti dia dibebaskan, jaksa kalah. Win-lose. Nggak pernah win-win. Dan nggak bisa win-win. Tapi orang terkadang mencari win-win itu di luar hukum. Arbitrase misalnya, atau mediasi. Atau bahkan agama. Agama mencari jawaban di agama, di sosial, budaya. Mereka enggak ke pengadilan untuk mencari hukum. Nah, terutama masyarakat-masyarakat timur ya, termasuk Jepang, Cina, kita Indonesia, kita lebih senang sebenarnya di luar hukum. Enggak seperti orang-orang Eropa, orang Amerika, dikit-dikit hukum. Talk to my lawyer. Talk to my lawyer. Ada apa-apa, talk to my lawyer. Kamu bicara sama lawyer saya. Ada sedikit persoalan saja, udah ceritanya pengadilan. Ya. Tapi itu dulu, sekarang juga enggak begitu. Sekarang juga orang mulai sadar bahwa pengadilan bukan penyelesaian sengketa yang baik. Jadi orang timur yang benar. Orang timur dari dulu mengelak pengadilan ketimbang orang barat itu. Kemudian logika dan struktur hukum memihak kepada orang yang kuat. Itu sudah dari tadi saya jelasin. Hukum sering sekali melegitimasi dan melanggengkan ketidakadilan dalam masyarakat. Ya. Tadi saya katakan misalnya belum selesai masalah LGBT. Bagaimana nasib mereka? Ya. Sampai hari ini nggak selesai dan ketidakadilan terus-menerus terjadi. Buruh, ketidakadilan untuk buruh tentang pesangon terus-menerus terjadi. Konsumen, kerugian konsumen terjadi di mana-mana. Jadi hukum melanggengkan ketidakadilan itu dalam masyarakat. Sangat susah hukum untuk keluar dari situ. Ya. Kemudian hukum identik dengan politik. Ya. Hukum juga memberikan sebuah metode penilaian berdasarkan asumsi yang tidak benar. Karena yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat adalah banyak hubungan-hubungan yang asimetris. Tidak simetris, yaitulah dilanggengkan oleh hukum. Antara yang kuat dengan yang lemah dan sebagainya. Kemudian orang-orang atau penganut paham hukum kritis ini juga menggunakan hukum sebagai alat untuk menghilangkan dominasi hierarkis. Yang tadi ada revolusi sosial, ya, ada revolusi untuk kaum ningrat, itu sebenarnya bisa dilakukan lewat hukum. Cuma karena hukum terperangkap oleh prosedurnya yang ketat itu, sehingga hukum itu cenderung ke konservatif. Ya. Kemudian kalau pengadilan, sekarang pengadilan yang memutuskan hukum, ternyata di dalam dunia pengadilan juga secara teori, secara azas juga terdapat banyak persoalan yang selama ini dibiarkan oleh hukum positif. Ya.
Jadi akhirnya para penganut paham kritis ini mengkritik pengadilan. Salah satunya dibilang begini, pengadilan itu anti ilmiah. Dan memang nggak mungkin ilmiah pengadilan itu. Nggak mungkin hakim dalam memutuskan perkara menyelidiki fakta dulu dengan metode induktif, deduktif, kemudian pakai penelitian normatif, penelitian sosiologis, empiris. Nggak mungkin begitu. Kalau begitu nggak selesai perkara itu. Memang nggak menggunakan metode ilmiah. Hanya mencari fakta lewat temuan yang dilakukan, yang disodorkan kepadanya oleh para pihak yang berperkara. Jadi tidak ilmiah, itu betul. Tapi sampai batas tertentu, itu hakim harus ilmiah. Untuk mencapai sebuah kebenaran kan harus metode ilmiah. Metode ilmiah ini harus menyediakan rumus-rumusnya kepada hakim. Jadi hakim bisa menggunakan. Saya lebih simpel, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah itu belum terjadi. Kemudian itu yang diarahkan oleh paham hukum kritis ini. Kemudian pengadilan sama juga dengan ahli hukum lain itu bersifat konservatif, bahkan super konservatif. Hukum itu konservatif, mempertahankan pola. Kalau bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Tetap dia bilang nggak boleh. Meskipun salah atau nggak wajar, nggak wajar itu nggak dilihat wajar atau nggak wajar tergantung peraturan yang bilang wajar atau tidak. Karena itu sangat konservatif. Kalau ada sedikit di luar peraturan diulang nggak boleh. Ya. Makanya Soekarno, Presiden Soekarno kita pernah bilang tuh, saya tidak bisa berevolusi bersama orang hukum. Karena orang hukum itu tidak mau berevolusi, dia mempertahankan apa yang sudah ada. Revolusi itu mengganti yang sudah ada dengan yang baru. Itu nggak, orang hukum tidak berkenan. Orang hukum terus berpikir ini melanggar undang-undang. Karena itu Soekarno bilang, saya tidak bisa berevolusi bersama orang hukum. Padahal juga di sisi lain, revolusi Prancis, kemudian gerakan-gerakan perlindungan konsumen untuk mencari suatu tatanan baru itu juga dipelopori oleh orang hukum. Yang di depan juga orang hukum sebenarnya. Ya, karena dia sudah lihat ini tatanan hukum yang sudah ada ini harus kita tinggalkan, cari yang baru. Nah itu orang hukum yang berpikir revolusioner. Kemudian kita masih ingat semua, misalnya kenapa Shakespeare, penyair, jangka penyair itu Shakespeare, William Shakespeare, dia bilang dalam sebuah lakon, dia bilang gini, the first thing to do is to kill all the lawyers. Kill all the lawyers. Jadi lawyers itu bunuh. Nah itu dalam sebuah adegan cerita. Kenapa dia bilang begitu? Karena itu cerita ada orang mau menggulingkan kekuasaan raja. Ingin menjadi raja dengan menggulingkan kekuasaan raja. Nah, dia bilang, yang kita lakukan pertama untuk menggulingkan raja, membunuh semua advokat, membunuh semua orang hukum. Karena orang hukum ini adalah konservatif, dia mempertahankan kedudukan raja. Dia itu orang yang mempertahankan kedudukan raja. Karena menggulingkan raja itu melanggar undang-undang. Anak orang hukum dulu yang kita bunuh. Kill all the lawyers. Itu Shakespeare. Saya kira ini juga dalam tatanan itu. Karena orang hukum itu adalah konservatif. Hukum konservatif, pengadilan konservatif. Nah ini nggak bagus. Ini nggak bagus untuk sebuah kemajuan. Ya. Kemudian bahwa hakim atau hukum atau paham hukum ini, paham hukum studi hukum kritis ini, studi hukum kritis ini, yang paling inti yang dia bilang adalah inti dari semuanya itu bahwa keadilan yang mau dicari oleh hukum itu sebenarnya adalah mitos. Tidak ada yang namanya keadilan. Itu mitos.
itu dikarang-karang oleh manusia. Itu keadilan selalu berubah, di mana-mana berubah. Tidak ada yang namanya keadilan yang pasti. Jadi keadilan alam mitos, manusia mencari terus keadilan untuk menghibur dirinya, untuk mengatakan bahwa ini adil, supaya para pihak tidak lagi bertengkar. Padahal itu tidak ada. Nah, paham studi kritis ini sekarang sudah memasuki kepada generasi kedua. Dia sudah regenerasi, sudah melahirkan anak-anaknya. Generasi keduanya, misalnya radikal kriminologi radikal. Jadi kriminologi radikal ini menganalisis misalnya hukuman-hukuman, memperkenalkan hukuman-hukuman baru, misalnya hukuman penjara. Mereka sudah tidak terlalu percaya sama hukuman penjara. Penjara di mana-mana penuh. Tapi masyarakat juga tetap aja bermasalah. Ya. Mereka memperkenalkan misalnya kerja sosial, hukuman kerja sosial. Kalau orang mengemudi tidak benar, dicabut izinnya, disuruh ikut pendidikan mengemudi sekian SKS. Itu terjadi di beberapa negara. Atau kita pernah lihat, pernah dengar, mungkin kita pernah dengar nama Eric Cantona, seorang pemain bola kaki dari Prancis. Itu suatu ketika di lapangan ada orang menghina dia, dia langsung menerjang orang itu kayak kaki. Itu orang lihat semua dalam sebuah pertandingan. Akhirnya dia dihukum. Hukumannya adalah sekian jam dalam 1 minggu mendidik anak-anak main bola. Jadi anak-anak main bola dididik sama dia. Dia tetap bermain bola, tapi dia ada anak-anak sekolah dididik oleh dia sekian jam dalam 1 minggu untuk dia didik, diajar main bola. Itu kan jauh lebih bagus hukuman seperti itu. Dan dia harus relakan waktunya untuk mendidik seperti itu daripada masuk penjara. Ya, itu doktrin-doktrin kriminologi kritis masih banyak lagi yang juga keluar dari konsep-konsep lama. Kemudian masalah wanita, gender, itu sampai hari ini belum selesai. Persamaan hak wanita pria masih belum selesai. Arab baru saja, negara Arab baru saja sekarang mulai wanita bisa mengemudi mobil, bisa jadi anggota parlemen. Dulu mana ada. Ribuan tahun juga mereka berjuang dalam hukum supaya dikasih hak mereka yang sama laki-laki. Baru sekarang mulai diperhatikan akibat pengaruh budaya atau demokrasi dari luar Arab. Nah, jadi masalah pria dan wanita, harta untuk pria, wanita, segala macam, dan hukum-hukum tatanan yang ada itu masih banyak yang tidak adil. Dan kemudian juga anaknya yang lain dari paham kritis ini adalah radikal atau critical race, emansipasi rasial. Ya, orang berbeda warna kulit itu jadi masalah, yang minoritas itu langsung dipermasalahkan. Ya, timbul macam-macam istilah untuk mereka. Atau minoritas lain, warna beda agama, itu bisa masalah gereja, masjid. Ya, beda paham, beda aliran dalam agama yang sama, itu bisa terjadi bakar-bakaran di situ, bisa terjadi bunuh-bunuhan, penggal-penggalan kepala dan sebagainya. Ini masih terjadi di sekarang. Mestinya itu tidak boleh lagi terjadi. Nah, misalnya belum betapa pekanya hubungan atau perbedaan warna kulit ini sampai di Amerika, misalnya di bulan Juni 2020, hanya karena satu orang meninggal di sebuah negara bagian karena kepalanya diinjak sama polisi, kebetulan orang kulit hitam, itu seluruh orang Amerika kulit hitam berontak, demonstrasi.
dianggap itu tidak adil. Jadi perasaan tertindas dari golongan kulit hitam ini itu tetap terjadi di Amerika, meskipun sudah ada perjuangan kelas warna kulit yang dari Martin Luther King Jr. itu, tapi sampai hari ini belum selesai. Buktinya satu orang meninggal karena polisi yang rasialis, kulit putih, meninggal kulit hitam di pertengahan tahun 2020 ya. Seluruh Amerika demo, bakar-bakaran, jarah-jarahan, dan sebagainya. Ini menandakan di negara yang maju seperti Amerika sendiri, masalah hukum tentang rasialisme ini belum selesai. Kita nggak tahu butuh waktu berapa puluh tahun lagi, atau berapa ratus tahun lagi, atau berapa ribu tahun lagi untuk bisa hukum menyelesaikan persoalannya seperti ini. Oke, demikian guys diskusi kita pada hari ini. Sampai ketemu guys di lain kesempatan dengan lain topik. Wassalamualaikum.